Bagaimana? Panjenengan sudah siap? Kita mulai action ya. Ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya adalah sama persis dengan yang terdapat dalam video yang berjudul Kunci dan Duniawi. Maksudnya, selain bersinggasana di Baitul Makmur atau di dalam otak, yaitu pikiran, ketika bertahta tentang urusan duniawi, Romo juga bersinggasana di Baitul Muharram atau di dalam hati, yaitu batin, ketika bertahta tentang urusan akhirat. Akhirat adalah dimensi alam selanjutnya setelah dimensi alam dunia seluruh makhluk. Akhirat adalah merupakan dimensi alam akumulasi tentang semua yang pernah teralami ketika hidup di dunia. Artinya, semua yang pernah dilakukan atau diperbuat semasa hidup di dunia itu akan dipertimbangkan setelah sampai di dimensi alam akhirat. Dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dimensi alamnya wujud yang dikuasai oleh para arwah atau sukma. Sebab karena itu, semasa kita hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan itu selalu cenderung berkaitan dengan arwah atau sukma yang bersemayam dalam diri kita. Seperti makan, minum, tidur, terjaga, bekerja, berkeluarga, dan lain-lain. Itu semuanya urusan kebutuhan arwah atau sukma atau sedulur papat kita. Akhirat adalah dimensi alamnya para arwah atau sukma yang dikuasai oleh para ruh atau hidup. Karena sebab itu, ketika arwah atau sukma keluar dari diri kita saat hidup meninggalkan wujudnya, maka apapun itu ada di tangan ruh atau hidup kita. Jadi, kalau kita sampai tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui hidup kita, maka kita tidak akan bisa apa-apa di akhirat. Bahkan tersiksa dan tersesat atas amal perbuatannya sewaktu di dunia. Sedangkan kesempurnaan adalah dimensi alam, dimensi alamnya para ruh atau hidup yang dikuasai oleh Maha Hidup atau Tuhan. Saya ulang, sedangkan kesempurnaan adalah dimensi alamnya para ruh atau hidup yang dikuasai oleh Maha Hidup atau Tuhan. Dan yang dimaksud Maha Hidup atau Tuhan adalah suci adanya, yang tidak bisa tercampuri atau dicampuri oleh apapun dan dengan apapun. Ruh atau hidup adalah suci karena dia berasal dari Maha Suci, sebab dia ruhnya Maha Suci. Jadi selain ruh atau hidup, tidak ada yang bisa menyatu dengan Maha Hidup. Jadi kalau kita tidak kenal hidup, apapun itu, siapapun itu, tidak bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ulang. Ruh atau hidup adalah suci karena dia berasal dari Maha Suci. Sebab dia ruhnya Maha Suci. Jadi selain ruh atau hidup, tidak ada yang bisa menyatu dengan Maha Hidup. Jadi jikalau tidak mengenal hidup, kalau kita tidak mengenal hidup kita, apapun itu, siapapun itu,
tidak akan bisa kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk hal ini akan saya informasikan pada video berikutnya yang berjudul Singgasananya Romo yang ketiga ketika bertahta tentang kesempurnaan. Sekarang kita kembali ke judul video ini tentang Singgasana Romo kedua ketika bertahta tentang urusan akhirat. Untuk bisa mengerti, memahami, dan mengetahui hidup kita perlu manunggal atau menyatu bersatu dengannya. Kalau tidak, maka tidak bisa. Sesungguhnya seumur hidup, kita itu tidak pernah berpisah dengannya. Artinya, kita selalu manunggal bersamanya. Hanya saja, kita tidak bisa menyadari kemanunggalan tersebut. Sehingganya sering terjadi pengingkaran dan pengkhianatan antar hidup dan yang dihidupi. Jadi sebenarnya kita tinggal melakukan teknik atau cara untuk bisa menyadari kemanunggalan tersebut, yaitu laku murni menuju suci, agar supaya tidak tersiksa dan tersesat di akhirat nantinya. Deal lo ya. Cara atau tekniknya bagaimana Pak Web? Persiapkan kesadaran lahir batinmu yang sadar. Saya akan mengajak panjenengan masuk ke dalam singgasananya Romo yang kedua ini ketika bertahta tentang akhirat. Oke? Oke, sudah siap ya? Yang digunakan adalah patrap samadhi mijil soan yang berhakikat sebagai penjaga hati, singgasana kedua Romo. Dan langkah awal atau pertama, lakukan patrap palungguh. Lalu bersabdalah, sedulur papatku lungguho ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Sabdakan sabda ini hingga berulang kali dengan lemah lembut dan kesantunan, kesadaran yang sadar, sampai terasa tenang, enak, nyaman, plong, alias tentram. Langkah kedua, lakukan patrap kunci, lalu bacalah kunci dengan hati, dengan rasa perlahan, penuh kenikmatan, kesadaran rasa yang sadar hingga 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatining satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Langkah ketiga, lakukan patrap paweling. Kemudian bacalah paweling dengan kesadaran rasa yang sadar hingga 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro gratrahino, telu rejeki. Langkah keempat, lakukan patrap mijil. Kemudian bacalah mijil sowan 1 kali dengan kesadaran rasa yang sadar. Asmo sejati jeneng sira mijila,
panjenengan ingsun kagungan karso. Arso sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Ingat, bagi yang sudah punya asmo, sebut asmo sejatinya. Bagi yang belum punya asmo, untuk sementara bisa dengan sebutan asmo sejati. Saya ulang, asmo sejati, jeneng siromi jilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Saran saya, ketika berfirman Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, usahakan 1 kali tarikan napas yang sama. Jangan ada jeda atau sipasi ketika berucap. Yaitu begini, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jangan seperti ini, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Jangan seperti itu, karena sebab jika ada jeda atau sipasi ketika mengucapkan firman Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, maka akan beralih menjadi sebuah sebutan nama-nama yang tiada berbeda dengan sebuah filosofi atau istilah atau sanepan atau kiasan dan sejenisnya. Jadi harus tepat, yaitu seperti ini. Asmo sejati jeneng siromi jilo, panjenengan ingsun kagungan karso. Arso sowan ing ngarsaning. Nah, di sini tarik napas dulu. Tarik napas yang panjang. Nah, setelah menarik napas panjang lalu tahan. Tahan napas itu, kemudian lanjutkan firmannya. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Paham? Langkah kelima. Setelah membaca mijil sekali, lalu robahlah patrap mijil menjadi seperti ini. Kemudian bersabdalah 1 kali dengan tegas dan gagah berani, layaknya seorang satria sejati-sejatinya satria. Kun dat kun aja ngaling-ngalingi dating sukma wewayanganing rasa sukma kang ana sajroning wewayangan. Rohani mara sira metua apa ada rasa nira dikaya rasa ningsun, suara nira dikaya suara ningsun, wujud ira dikaya wujud ingsun, pomo pamagigila wuluku sak lamba sun tempuhake ing sira, ya ingsun kadang ira sejati. Kundat kun kang ana sajroning netraning sun, kundat kun kang ana sajroning gua garbaning sun, rasa sukma kang ana ing sajroning netra utawa kang ana ing sajroning gua garba sira metua ingsun arep weruh sejatining urip, ingsun jaluk slamet, ya ingsun sejatine kun. Langkah keenam, bersamadilah dengan kesadaran rasa yang benar-benar sadar, menerapkan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Menanggalkan ego pamrih arogan dan semua bentuk ketakutan serta segala jenis keraguan dan kebimbangan. Ingat, di dalam bersamadi ini kita sedang berwahyu pancalaku. Artinya, apapun yang terjadi dan teralami ketika bersamadi ini sudah kita wahyu pancalakui. Artinya, tidak ada lagi bentuk usaha mencari-cari, menebak-nebak, mengira-ngira, menerka-nerka, apalagi membayangkan itu dan ini. Yang kita kultuskan, yang kita figurkan, yang kita kiblati, dan lain-lain sebagainya. Apapun itu kejadian yang teralami, tidak perlu di itu ini. Cukup ucapkan terima kasih Romo secara terus-menerus sampai dapat rasanya. Lalu nikmati dan rasakan rasanya terima kasih itu sambil melanjutkan semedinya lagi. Jikalau kita mampu
melalui berbagai proses yang terjadi ketika bersamadi ini, dengan seperti yang sudah saya informasikan barusan tadi, maka sistematik yang menghubungkan antara hidup dan maha hidup akan aktif memanunggalkan dualisme sistem, yaitu negatif yang ada di dalam diri kita dan positif yang ada di luar diri kita. Kemanunggalan dua sistem antara negatif di dalam diri dan positif di luar diri akan menciptakan stop kontak yang ekstrim. Saking ekstrimnya akan menimbulkan daya kejut yang efek pada wujud tubuh kita, yaitu seperti biasanya itu ya, efeknya pada tubuh kita atau pada diri kita, yaitu merinding di seluruh badan kita, yang kemudian menimbulkan rasa kantuk yang teramat berat. Ketika rasa kantuk berat ini datang, ketika itulah dualisme negatif yang ada di dalam diri dan positif yang ada di luar diri, atau loro-loro neng atunggil telah manunggal, telah menyatu menjadi satu. Maka bertahanlah untuk bisa menyaksikan dan merasakan kemanunggalannya itu sendiri secara real dan nyata, dengan kesadaran panca indera kita yang sadar, bukan mimpi atau katanya siapapun. Selanjutnya terserah Anda mau apa dan bagaimana dengannya. Anda pasti mengerti, Anda pasti memahami, Anda pasti mengetahui secara otomatis harus apa dan bagaimana ketika berhasil merasakan, menyaksikan kemanunggalan dengannya. Setelahnya, jangan lupa untuk melakukan patra palungguh panutup untuk mengakhiri perjalanan Isra Mi'raj ini. Oke? Dan jangan lupa, hasilnya informasikan kepada siapapun yang membutuhkan hal yang sama seperti kita, dengan gratis dan tanpa tedeng aling-aling. Dan lagi, tanpa ditambahi atau dikurangi, seperti yang sudah saya lakukan selama ini untuk panjenengan semuanya. Jangan ragu, jangan khawatir. Hal ini tidak akan mengurangi kemurnian laku kita atau merugikan kita dalam hal apapun. Malah justru akan menambah kebesaran wahyu pancalaku kita dimanapun, dalam sikon apapun. Percayalah itu, tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. I love you.